الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mengetahui kebaikan untuk menjalankannya dan didatangi, begitu pula mengenal kejelekan untuk dijauhi merupakan salah satu jalan keselamatan bagi manusia. Terlebih lagi kita sebagai manusia yang lemah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. 14 abad yang lalu Nabi alaihi salatu wassalam pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 kejelekan, yang mana dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi dunia seseorang, lebih-lebih kepada akhiratnya. 4 kejelekan itu terdapat dalam doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di dalam doanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari 4 hal ini. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi tidak mungkin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dari perkara-perkara yang beliau takuti. Di antaranya adalah ilmu yang tidak membawa hasil. Karena didapatkan ilmu untuk diyakini dan diamalkan. Ini tujuan akhir daripada ilmu. Kata para ulama, fa innal amala thamaratul ilm. Karena amalan ini merupakan buah hasil dari apa yang kita ketahui. Ibarat seorang hamba, dia menanam bibit biji. Setiap hari dia jaga bibit tersebut tumbuh, dia kasih pupuk, diberi air. Sekian lama muncul daun. Yang dia tunggu adalah buahnya. Yang dia tunggu adalah bunganya. Ya seperti itulah ilmu. Apabila ilmu hanya keliping pengetahuan yang menumpuk, tertimbun di benak seseorang tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, maka ini merupakan jenis ilmu yang akan membawa petaka bagi para pemiliknya. Karena pada hari kiamat, ikhwani afidhakumullah, kaki kita tidak akan bisa bergeser, kaki kita tidak akan bisa bergerak, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kelak, an ilmihi madza amila bih,
dari ilmu yang dia dengar, dari ilmu yang dia dapat di halaqah ta'lim, di majelis ilmu, apa yang sudah dia kerjakan dari ilmu tersebut. Kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari apa yang kita ketahui, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu sunnah. Oleh sebab itu ikhwani afizakumullah, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, awwalu ma tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali kelak akan diazab pada hari kiamat. Pada hadis ini enggak disebutkan peminum khamr, wala pemakan riba, wala pencuri, wala perampok, tapi alim, orang yang tahu ilmu, orang yang faham, orang yang mengerti al-haq. Itu yang akan pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yantalik alaihi aqtabu batnihi, usus-ususnya keluar dari perut, dirobek, yang membuat penghuni api neraka merasa heran. Mereka pun berkata, ya fulan, wahai hamba, wahai saudara, wahai tuan, alam ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukannya dahulu kau merupakan orang yang selalu membimbing kami, memberikan ilmu kepada kami, dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Maka orang itu pun mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf walan ati, ya memang dahulu aku memerintahkan kepada kalian tapi enggak aku kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, aku larang kalian dari kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa, tapi aku terobos, tapi aku lakukan. Ini yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, baik kepala keluarga, punya ilmu, enggak diamalkan, kaum muslimin, kaum mukminin, terlebih lagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dan para da'i, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Artinya kita semua terkena pada hadis tersebut, pembicara maupun pendengar, siapapun yang memiliki ilmu ada tanggung jawab di sana. Oleh sebab itu dikatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang mengetahui ilmu tidak diamalkan akan diazab sebelum para penyembah berhala. Oleh sebab itu para ulama membagi umat manusia dari ilmu itu menjadi 3 golongan. Enggak ada golongan yang keempat. Yang pertama ilmun wa amal. Orang tahu ilmu dan dia terapkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ini merupakan jalannya para anbiya, jalannya para mursalin, jalannya orang-orang soleh. Dan ini golongan yang selamat, golongan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, ilmun bila amal. Orang yang tahu ilmu, masuk kanan tapi keluar kiri, enggak turun ke bawah, sehingga ilmu yang dia dapatkan ya sekedarnya saja. Tidak bisa dilihat dalam kehidupan nyata, baik dari muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya terlebih lagi. Wattaba'u asyahawat, sehingga yang dia ikuti adalah syahwat. Khalafu ilmahum, dia selisih ilmunya sendiri.
Dan ini seperti kaum Yahud. Mereka membaca, mereka orang-orang pintar. Mereka mengetahui al-haq dengan sejelas-jelasnya, tapi mereka tinggal, enggak diikuti. Sehingga ikhwani hafizakumullah, mereka bermaksiat an amdin, dalam keadaan sengaja, dan mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan ini dilarang. Tentu berbeda, walaupun sama-sama dosa. Orang yang bermaksiat dan dia tahu kalau yang dia lakukan itu haram, dosanya lebih dahsyat daripada orang yang enggak paham, walaupun sama-sama berdosa. Yang ketiga kebalikannya, amalun, semangat, rajin, beramal, tapi tidak mendapatkan bimbingan karena enggak punya ilmu, sehingga dia beribadah di atas kejahilan, kebodohan. Wahumun Nasara, dan golongan yang ketiga ini seperti kaum Nasara. Ketiga golongan tadi ikhwani afizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat yang senantiasa kita baca sehari semalam minim 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ilmu dan amal. Jalannya para anbiya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, kaum Yahud. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, wahumun Nasara. Oleh sebab itu para salafun salih betul-betul perhatian kepada tujuan ilmu, yaitu amalan. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardha, kunna la nujawizu 10 ayat. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 10 ayat min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil langsung dari mulutnya Nabi. Hatta nata'allam ma'naha wal amal biha, sampai kita ketahui makna 10 ayat tersebut dan kita amalkan itu, baru berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dia fahami tafsirnya, intisarinya, mereka amalkan. Baru setelah itu cari ilmu di 10 ayat berikutnya. Wa kunna nata'allam al-ilma wal amal, dan kita mempelajari ilmu dan mempelajari amalan. Begitu pula berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau menegaskan al-ilmu yahtiful amal. Ilmu ini akan menelpon, memanggil kepada amalan. Fa'in ajabahu, kalau amalan ini datang, connect, tersambung, akan langgeng. Wa illa irtahan. Tapi kalau amalan yang enggak ada, ilmu pun akan kabur, ilmu pun akan hilang. Oleh sebab itu kita sering mengeluh tentang apa? Cepatnya lupa. Bisa jadi enggak ada amalan dari ilmu yang kita dapat. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Waqi' ibn Jarrah Abu Sufyan Ar-Ru'asi, seorang alim yang dikenal dengan kedahsyatan hafalnya. Ma kataba as-sauda 'ala al-bayda. Orang ini hafal ratusan, ribuan hadis dan tidak pernah menulis hitam di atas putih. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada orang ini. Dengan hadis yang panjang sekali dia hafal, gak cuma hadisnya, sa'rawi-rawinya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, dari sahabat, kemudian dari Nabi alaihi salatu wassalam.
ribuan hadis. Tidak pernah ditulis. Rahasianya apa kata Imam Waqi? Kunna nasta'in ala hifdzil hadis bil amali bih. Kita dimudahkan untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Wa kunna nasta'in ala talabihi bis-shaum. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari hadis dengan berpuasa. Zaman dahulu enggak seperti zaman sekarang. Buka HP Google, nulis satu kalimat, keluar semua dengan mudah. Zaman dahulu mereka berpergian satu negeri ke negeri yang lain. Kadang perbekalannya habis di tengah jalan. Merasakan kelaparan. Untuk apa? Menimba ilmu, mengamalkan ilmu yang mereka dapat, sehingga ilmu mereka pun langgeng. Begitu pula berkata Imam Ahmad, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi." Aku tidak pernah menulis hadis melainkan aku amalkan hadis tersebut. Padahal Abu Zur'ah Ar-Razi berkata kepada anaknya Imam Ahmad yang bernama Saleh, "Abu, bapakmu yahfaz alfa hadis." Hafal 1000 hadis. Maksudnya 1.000.000. Nolnya 6. 1000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1.000.000 hadis. Kata beliau, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi." Aku tidak menuliskan hadis melainkan aku amalkan terlebih dahulu. Beliau punya kitab yang bernama Al-Musnad. Dari hafalannya itu beliau pilih-pilih lagi. Sehingga terkumpul 30.000 hadis dalam musnadnya. Berarti 30.000 amalan. Sahih Bukhari yang tebal itu 7.500. Ini 30.000. Berarti sekian puluh. Belasan kali lipat daripada Sahihul Bukhari. Seperti inilah para salaf. Mereka menghindari daripada apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW, ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak diamalkan oleh orang yang mengetahuinya. Begitu pula di antara ilmu yang tidak bermanfaat, ikhwani hafizakumullah, yang didapatkan tujuannya adalah menginginkan gemerlap dunia dari ilmu tersebut. Apa ada? Naam, banyak. Dan Nabi SAW sudah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi SAW menegaskan, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang menuntut ilmu, memiliki ilmu, mengetahui ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, yang mestinya ilmu tersebut untuk mengharapkan wajah Allah, pahala di sisi Allah, la yusibu bihi illa 'ardhan minad dunya, akan tetapi hamba tersebut mencari ilmu tujuannya untuk mengais bagian daripada dunia. Bagian daripada dunia ini mencakup dua hal. Yang pertama hissi, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan seperti harta benda. Mendapatkan kekayaan dari ilmunya, bukan jerih payah. Mau menyampaikan ilmu,
Ada menunya. Pesawat harus VIP. Makanannya apa saja. Bahkan bertarif. Ada manajemennya. Berarti kalau enggak sampai kepada tarif yang ditentukan, enggak bisa ngisi di tempat tersebut. Ardham minad dunia, mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan gemerlap duniawi. Padahal fadilah dakwah ini jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa cuman dengan imbalan dunia yang rendah di sisinya. Tapi orang ini mencari ilmu tujuannya untuk dunia, bisa dilihat seperti harta benda. Atau yang kedua, maknawi. Enggak bisa dipegang. Apa itu? Di sini. Penyakit. Menginginkan popularitas, reputasi, hubbu syuhra, cinta ketenaran, hubbu riasah, cinta kekuasaan. Ingin berada di atas. Yang lain semua di bawahnya. Enggak boleh ada yang mengungguli. Banyaknya umat, banyaknya pengikut. Ini bagian daripada dunia. Oleh sebab itu Imam Abu Ayyub Sufyan As-Sakhtiyani, Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, beliau mengatakan, ma sadaqa abdun qad, hamba tidak dikatakan jujur, tidak benar, fa ahabba syuhra, kemudian dia cinta ketenaran. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, mendapatkan ilmu, akan tetapi dia mendapatkan hal tersebut tujuannya adalah gemerlap dunia yang sudah kita sebutkan tadi di atas, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Baunya saja enggak dapat. Dalam hadis yang lain, padahal bau surga itu bisa dirasakan sejauh perjalanan 40 tahun. 40 tahun kita berjalan 24 jam non-stop. Kira-kira berapa ribu kilo. Itu bisa dirasakan bau surga. Ini ancaman dari Nabi SAW, tidak akan menciumnya. Begitu pula bagian daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang mengajarkan kepada kemaksiatan, dosa, kekufuran dan kesyirikan. Seperti ilmu santet, ilmu pelet, ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu bid'ah dan khurafat. Terlebih lagi yang merajalela pada zaman-zaman ini. Ini poin yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, pembicara maupun pendengar, daripada sifat yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah darinya. Kemudian yang kedua, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tentram mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini diciptakan untuk satu hal, tunduk, patuh kepada yang menciptakannya, yaitu Al-Khaliq. Tujuannya diciptakan hati ini untuk tunduk, patuh, gak banyak, kepada yang menciptakan, Ar-Rahman. Dengan itu kemudian hatinya menjadi lapang dada, mudah kemudian diairi
mudah kemudian untuk mendapatkan taufik, petunjuk dan hidayah. Tanpa itu hatinya gersang. Tanpa itu hatinya kering. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zumar, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang sudah membatu hatinya, sudah padat. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, merupakan kewajiban khusyuk di dalam berbagai macam ibadah, merasakan kelezatan berbisik-bisik dengan Sang Pencipta yang mewajibkan kepada kita perkara syariat. Oleh sebab itu di antara salah satu rukun solat, tanpa itu batal solat kita, yaitu tumaknina. Apa sih tumaknina? Meletakkan anggota tubuh masing-masing diberikan kepada haknya dalam ibadah tersebut. Kalau sudah masing-masing anggota badan diberikan kepada hak solat, akan muncul kemudian sifat khusyuk. Seseorang solat di masjid dan Nabi SAW memperhatikan di ujung masjid. Setelah mengucapkan salam, pemuda itu pun melihat Rasulullah SAW mendatangi beliau. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik salat, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Faraja'a fasalla. Pemuda itu pun kembali melaksanakan ibadah salat. Setelah selesai salam, mendatangi Nabi SAW. Rasulullah untuk kedua kali mengucapkan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik salat, engkau belum melaksanakan salat. Sehingga pun dia kembali. Untuk ketiga kali Nabi SAW masih mengatakan hal tersebut, pemuda ini pun nyerah. "Ya Rasulullah, lam ajid ghairaha fa'allimni." Aku tidak tahu kecuali tata cara salat seperti ini, maka ajarkan kepadaku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qumta ila salat fatawadda wudu'aka." Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu'mu terlebih dahulu. "Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kemudian menghadap kiblat, takbir. "Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an. "Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'ah." Kemudian setelah itu ruku. Jangan keburu-buru sampai engkau tumaknina dari rukukmu. Begitu pula ketika berdiri. Begitu pula ketika sujud. "Waf'al dzalika kullahu fi shalatik." Lakukan seperti itu pada setiap salatmu. Karena dengan tumaknina menghasilkan ini buahnya khusyuk pada hati, merasakan kelezatan. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyu sariqatin ta'udunahu aqbah?" Pencurian yang bagaimana yang kalian pandang itu keji? Para sahabat mengatakan, "Alladhi yasrik mala akhi." Pencurian yang paling kejam yaitu orang yang mengambil harta saudaranya sendiri yang keluar dari perut ibunya, baik adik maupun kakak. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita malah dirampok harta bendanya. Itu merupakan pencurian yang paling keji. Nabi SAW mengatakan tidak. Alladhi yasrik ahadukum salatahu, yaitu orang yang mencuri dalam salatnya. Para sahabat pun bingung, "Kaif yasrik ahaduna salatahu ya Rasulullah?" Bagaimana
bentuk orang yang mencuri dalam salatnya. Kata Nabi SAW, la yutim ruku'aha, wala sujudaha, wala khusyu'aha. Tidak menyempurnakan sujudnya, rukuknya, dan khusyuknya. Dikategorikan sebagai orang yang mencuri. Betapa banyak pada zaman kita orang yang mengerjakan ibadah salat mengangguk-angguk seperti lehernya ayam ketika mematuk makanannya. Belum selesai ruku sudah berdiri, belum selesai sujud sudah menyelesaikan salatnya. Oleh sebab itu Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat rahasia Rasulullah SAW, pernah melihat seseorang tidak menyempurnakan dalam salatnya. Hudzaifah pun mengatakan, "Mundu kam shallaita ala hadhihi al-hala?" Sejak kapan kamu sholat dengan model tata cara seperti ini? Maka orang tersebut mengatakan, mundu arba'ina sana, 40 tahun saya sholat seperti ini. Maka Hudzaifah mengatakan, ma shallaita mundu arba'ina sana. Berarti engkau belum mengerjakan sholat selama 40 tahun. Fa imitta ala hadhihi shalah, kalau engkau mati, wafat dengan tata cara model sholat seperti ini, midda ala ghairi sunnatil Mustafa alaihi salatu wassalam, berarti engkau wafat bukan di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau berangkat ke masjid jangan keburu-buru, jangan sambil lari, jalan tenang. Dapat takbiratul ihram bersama imam, alhamdulillah. Masbuk, ya dilengkapi sholatnya, jangan tergesa-gesa. Begitu pula dilarang kita untuk menahan ketika sholat dari hajat kecil maupun hajat besar. Begitu pula dilarang kita menahan dari lapar dan dahaga ketika dihidangkan makanan dalam keadaan azan sudah dikumandangkan. Fabda'u bil asya, sabda Nabi SAW, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Bukan kemudian kita mengedepankan hak diri kita daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara hak Allah adalah khusyuk dalam sholat, dan mengedepankan makanan untuk menahan daripada lapar, mendatangkan kekhusyuan tersebut. Maka ini yang dikedepankan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyum imri'in, siapapun di antara umat manusia, tahdhuruhu salatuhu, sampai kepada waktunya salat wajib, fayuhsin wudhu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu, kemudian dia memperbaiki, selalu menjaga khusyuknya, rukuknya, salatnya, illa kafaratun lima qablaha minadh-dhunub, melainkan perbuatan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa ma utiyal kabir, selama dia hamba tersebut menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Artinya ibadah solat kita dengan penuh khusyuk akan menghapuskan dosa-dosa sebelum kita mengerjakan solat tersebut. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la yashba, jiwa yang tidak pernah kenyang, selalu tamak, selalu rakus, terlebih lagi di dalam perkara-perkara dunia dan harta. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan aku berlindung dari doa yang tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ijabai. Kita butuh bantuan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.
Tapi kadang-kadang yang kita makan haram, pakaian kita dibeli dari harta yang dilarang, tumbuh daging dalam tubuh dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doa kita akan diterima? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 4 keburukan di atas, senantiasa memberikan taufik wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.